Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Melia Roza SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, SMA Negeri 1 Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Riri Asril Putri. Dan pendamping penggerak saya adalah Ibu Erni Subianti. Pada tugas 1.2.A.4 eksplorasi konsep modul 1.2, saya akan mencoba menjawab 2 buah pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak? 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Saya akan mencoba menjawab. Cara kerja otak dimulai dengan penerimaan informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecap. Informasi ini kemudian diteruskan ke otak melalui serangkaian jalur saraf yang kompleks. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam otak manusia masih tertinggal bagian yang serupa dengan otak mamalia, otak reptil, dan otak primata yang terhubung langsung dengan otak luhur manusia. Berdasarkan bagian-bagian ini, sistem berpikir manusia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja bagian otak mamalia dan reptil. Sistem yang kedua yaitu sistem berpikir lambat yang dikelola oleh bagian otak primata dan otak luhur manusia. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, ataupun menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, dan berprestasi. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan kebutuhan untuk menentukan pilihan sendiri maupun mengendalikan arah sesuai kemauan diri sendiri. Kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, untuk bergembira, untuk tertawa, dan untuk bermain. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara atau disebut juga usia windu. Ada 3 tahap tumbuh kembang anak. Di antaranya ada tahap wiraga, tahap wiraga wirama, dan tahap wirama. Yang pertama, tahap wiraga. Usia anak sekitar 0 sampai 8 tahun. Pada periode ini, raga dan indera anak tumbuh besar, tak heran jikalau Ki Hajar Dewantara menyebut juga dengan taman indera. Pada tahap ini, guru harus berupaya fokus memberikan akses dan menyediakan pengalaman belajar agar anak makin merdeka mengeksplorasi dunianya. Tahap yang kedua, tahap wiraga wirama. Usia anak sekitar 9 sampai 16 tahun. Periode ini, anak mulai berkembang pikirannya, sehingga sebagai pendidik harus mulai fokus untuk menuntun proses berpikir anak, agar mereka semakin selaras dan seirama dengan sesamanya maupun lingkungannya. Tahap yang ketiga, tahap wirama. Usia anak sekitar 17 sampai 24 tahun.
Pada usia ini, guru harus mulai menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri, mengenali potensi dirinya sehingga mereka akan sadar bagaimana membawa dirinya sebagai manusia yang merdeka. Psikososial Erikson atau bisa disebut dengan tahap tipe sosial oleh Erikson ada 6 tahapan. Tahap 1, usia anak 0 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak menumbuhkan harapan dan mengembangkan rasa percaya maupun rasa tidak percaya pada lingkungan sekitar. Tahap yang kedua, usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak menumbuhkan tekad dan kehendak mereka agar orang tua menyediakan kesempatan bagi mereka dan mulai mengontrol diri dan mandiri. Tahap 3, usia 3 tahun sampai 5 tahun. Pada usia ini adalah masa awal anak bersekolah. Anak mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan-tujuan dalam kehidupannya. Tahap 4, yaitu usia 5 tahun sampai 12 tahun. Pada periode ini, anak mulai menumbuhkan rasa kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan diri sendiri. Sehingga kita perlu menumbuh kembangkan produktivitasnya dalam belajar. Tahap 5, usia anak 12 sampai 18 tahun. Periode ini adalah periode masa remaja. Anak menjadi lebih labil karena mereka sedang mencari dan mencoba untuk menebalkan identitas diri, sehingga kita perlu memberikan mereka sebuah figur atau pegangan untuk menambahkan loyalitas mereka dalam hidupnya kelak. Tahap ke-6, usia 18 sampai 40 tahun. Di tahap ini mulai menumbuhkan rasa kedekatan intim dengan orang lain dan keluarga. Jika kesempatan untuk menumbuhkan itu tidak tersedia, maka akan berujung pada lemahnya dukungan sosial bagi dirinya. Adapun kesimpulan pada kesempatan ini adalah anak atau pendidik mampu memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberikan respon akan suatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya. Maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup dan membuat diri anak menyadari nilai dirinya sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika semua aspek ini sudah dapat terwujud, maka anak dapat mulai memiliki nilai-nilai hidup untuk bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu guru, nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Yang pertama, nilai-nilai penting dalam diri seorang guru penggerak antara lain, yaitu mandiri, kemampuan untuk mendorong diri sendiri agar selalu berinisiatif melakukan perubahan bermakna. Yang kedua, relektif, yaitu introspeksi diri, memaknai segala kegiatan yang telah dilakukan dan dijadikan bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga, kolaboratif, seorang guru penggerak harus mampu bekerja sama dan membangun hubungan dengan rekan maupun pemangku kepentingan sehingga akan mendapat atau mencapai tujuan bersama. Nilai keempat adalah inovatif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu, serta mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya untuk menguatkan pembelajaran murid. Nilai yang kelima adalah berpihak pada murid. Seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai guru penggerak yang memiliki nilai ini.
Kita selalu harus mulai berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan atau apa yang bisa kita lakukan untuk membuat proses belajar menjadi lebih baik. Sehingga semua keputusan didasari pada pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan diri kita sendiri. Demikian hasil dari tugas modul 1.2.A.4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.